Daripada guys beli Fortuner, beli Pajero, gue jauh lebih ada mobil ya yang bentuknya nggak kalah gagah, pride-nya juga lebih tinggi daripada Fortuner Pajero, tapi harganya cuma di angka 300 juta, nggak nyampe 400 juta ya. Dan ini mobil nyaman, kedap suara, sportnya dapat, dibawanya super enak, safety-nya luar biasa. Dan ini mobil dulu harga barunya hampir 2 miliar, tapi sekarang tinggal 300-an aja guys. Mobilnya apa? Ini dia. BMW X5 2016 Matic ya, F15, dan ini mobil xDrive 35i dengan kode mesin N55 warna abu-abu guys. Nah, ini mobil kenapa gue bilang daripada Pajero Fortuner mendingan X5 ini? Karena gini, Pajero Fortuner lu beli second juga gitu ya, di angka 300-an kan juga banyak. Cuman kalau lu beli yang satu ini, itu udah pasti bos. Lu ketemu orang ya mau ada project, ada dealing apa segala macem, udah pasti lebih kepandang ya kan. Dia juga nggak tahu nih tahunnya tahun berapa. Judulnya apa? BMW. Nah, terus kalau misalkan mau ketemu pacar mungkin ya, mau nyari-nyari gait-gait cewek, pakai ini juga pasti lebih menang bos, ya kan? Terus yang kita punya juga warnanya abu-abu, kelihatannya juga mewah banget ya. Karena ini udah masuknya facelift atau pre-facelift ya? Pre-facelift ya? Nah, ini pre-facelift. Nah, terus ini bagian headlampnya, ini benar-benar semuanya udah full LED, sampai ke fog lamp juga udah full LED gitu ya. Terus dia punya grill BMW-nya gede banget di bagian depan ya. Ini benar-benar menotis bahwa ini mobil ya memang BMW, karena nih grillnya ciri khas BMW doang yang punya bos, gitu. Terus dari bagian samping, nah dari bagian samping juga nih mobil nggak kalah keren ya, gagahnya juga dapet, tinggi, ground clearance-nya juga tinggi ya, terus velgnya dia udah two-tone, polish juga. Di bagian atas ada roof rail, kalau mau bawa keluar kota juga ya, road trip naik ini juga masih oke banget, tinggal dipasangin roof box saja ya kan. Karena roof rail udah ada, udah jadi di pokoknya buat road trip juga oke banget ya. Nah ini mobil, ini dia yang tadi gue bilang, xDrive 35i. Nah di bagian sini, ini namanya apa ya No ya? Ini kayak bolong tuh kayak buat angin kali ya mungkin ya? Ya, nah sebelah di bagian fender kiri kanan dua-duanya ada. Nah terus kalau di samping, looks-nya tuh kayak manis banget ya. Apalagi di sisi pintunya, itu dia dilapisin chrome di bagian ujung-ujungnya, jadi nambah kesan lebih mewah lagi guys gitu. Oke, dari bagian samping udah, sekarang kita lihat dalamnya dulu kali ya. Yuk. Nah, ini kita udah di dalam ya, si BMW X5 itu. Kalau lu lihat bagian dalamnya, ini mobil ya memang ciri khasnya BMW banget ya. Tapi dia punya dashboard, setir, konsol tengah, menurut gua ini juga mirip sama BMW yang seri 5 gitu. Nah, bagian AC juga ciri khas banget ya. Semua BMW model AC kayak gini, terus dia ada head-up display sebelah sini. Diaturnya lewat, nah, sensor sebelah sini ya. Terus ini untuk kuncinya guys. Kuncinya. Cakep ya kuncinya ya. Nah, dari mobil ini yang menurut gua paling oke, paling gua suka tuh apa? Di bagian atas. Dia ada sunroof panoramik yang gede banget ya. Terus yang kita punya kebetulan udah dipasangin kaca film, jadi nggak panas-panas banget. Meskipun nih sekarang cuacanya lagi panas, siang hari ini lagi gua buka nih atasnya, tapi nggak panas tuh. Masih oke lah gitu ya. Nah diatur dari sebelah sini. Nah ini juga ada lampu baca, tinggal dia pencet aja ya kan. Terus di bagian sun visor depan, kalau kita buka begini, dia ada lampunya bos. Nah ini menurut gua satu hal yang simple, tapi kalau kalian pakai mobil ini ya lagi jalan sama cewek atau lagi sama adek lu, lagi sama nyokap lu gitu ya, ini ngebantu banget buat pergi-pergi make up gitu ya. Lihat-lihat muka dari sini, bantu banget menurut gua. Oke, nah ini mobil juga AC-nya dingin banget, super ya. Terus untuk entertainment suara lagunya juga menurut gua oke. Nah ini mobil juga untuk buka lock dan unlock pintunya itu nggak cuma dari sebelah kanan sisi driver, di sebelah kiri juga ada buat lock dan unlocknya gitu. Terus ciri khas si X5 ini itu di bagian AC guys. Nah di sebelah kiri dia numpuk atas dan bawah, sebelah kanan juga sama numpuk atas dan bawah gitu ya. Nah ini mobil juga udah dilengkapi dengan auto leveling buat headlampnya. Terus untuk bagian joknya semua udah full elektrik, dan di bagian driver itu dikasih memory seat ya. Spion udah retract, kaca 4-4-nya udah all auto, dan ini mobil joysticknya udah yang baru nih guys.
Ini modelnya juga oke banget ya. Terus di juga ada drive mode juga, ada sport, ada comfort gitu kan. Nah, ini rem tangan juga udah automatic guys. Ini kalau kita buka, tuh, ya. Nah, jadi mobil ini bawaannya masih ada remote. Ya. Ini remote juga nggak pernah dipakai, masih plastikan. Remote ini buat ngatur multimedia dari depan, sama di belakang juga ada TV. Nanti gua kasih lihat. Jadi diatur lagi. Jadi lewat sini guys. Ini buat taruh barang bisa lumayan di sini ya kan. Kok ini kayak dingin ya? Ini gue serius, kayak dingin gitu. Itu ada kulkas. Kayak ada AC gitu ya di sini ya. Oh oke. Nah di sini juga kalau mau ngecas bisa guys lewat sini ya. Aux juga bisa dari sini, gitu. Setirnya ini juga manis modelnya menurut gua. Terus dia udah full hitam, tapi di sini dia dikasih aksen silver guys. Tuh, ya. Ada krum-krumannya juga sedikit. Nah ini di sebelah kiri dia ini ada cruise control dan sebelah kanan ini dia audio steering switch. Beda sama Jepang ya, biasa kalau Jepang audio steering switch kiri, cruise control kanan, ini kebalik. Terus dia ada pedal shift juga, yang kiri untuk mengurangi, yang sebelah kanan untuk menambahkan giginya guys. Coba sekarang kita intip belakangnya dulu kali ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya guys. Memang nih mobil kayaknya cocoknya yang pakai X-Boot gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Pakai driver enak, nyetir sendiri juga enak nih mobil. Nih, kalau kita buka tuh. Enak banget gila nih keluar kota gitu kan, atau perjalanan kantor ya buat hari-harian. Nah, ini bisa taruh botol minuman juga buat daily. Nah, terus AC juga nih di bagian tengah. Dan ini bukannya cuma tombol on off doang ya. Ini benar-benar bisa diatur nih kedinginannya, zona kiri kanan benar-benar masih perfect gitu sih ya. Gitu. Oh, ternyata di bagian bawah tuh ada buat nyalain rokok juga no. Bagian aspak gitu. Dan ada aux juga tuh kiri dan sebelah kanan. Nah ada TV juga ya di depan nih, masih oke. Terus yang lebih menarik lagi tau nggak apa? AC-nya itu bukan di bagian tengah doang. Di sebelah kiri, pilar B kiri dan kanan terus ternyata ada AC juga. Speaker di keempat pintunya lengkap. Gua rasa ini suaranya sampai belakang juga tetap enak gitu ya. Suaranya mantep banget. Ini sih gue jamin nih kalau pakai keluar kota sih enak banget ya. Lu naik X5 tapi duduk di belakang nggak pegel lah ya. Nah terus gini kita bahas nih mobil. Lu kalau turun dari sini itu pasti kelihatannya udah kayak bisa dibilang bos nggak sih? Iya. Bisa dibilang bos lah ya. Karena nih auranya tuh bener-bener old money banget gitu loh. Iya businessman iya old money banget gitu. Apalagi lu turun dari X5 gitu kan di lobby, pintu dibukain sama security atau lu ada driver lu bukain pintu. Jadinya wah, auranya pasti nambah banget deh. Ya udah. Ayo lagi ngonten. Telepon you balik bentar ya. Lagi take video. Ya bentar ya, thank you. Nah, contohnya kayak tadi guys, ya kan? Duduk di belakang sambil pegang handphone, teleponan. Gila, syahdu banget tuh. Kayak businessman banget gue ya. Iya. Gitu. Nah, terus gini. Untuk siang-siang panas ya. Padahal sih kaca film udah bagus sih, no. Kaca film udah bagus, udah nggak panas. Cuma mau nambah lebih privacy lagi, tinggal diangkat aja. Terus disangkutin kayak gini. Gila, jauh lebih private lagi. Enak banget deh pokoknya ini mobil. Ini kayak lu punya satu sih boleh sih, no. Pakai ini. Iya, amin dulu deh, gitu kan. Coba kita bahas belakangnya kali ya. Ini udah cukup lah ya. Oke, yuk. Ini dia guys, bagian belakang ya. Bisa dibilang nih pantatnya dari si X5 ya. Semok banget, padat banget. Ih, gue sih demen banget, serius. Gue suka banget di mobil. Mufflernya juga dua ya, dual kiri dan sebelah kanan gitu kan ada sensor parkir juga. Nah terus ini yang unik ya di bagian bagasi. Ini kalau gue pencet sekali, dia langsung kebuka dan smooth banget ya, lihat smooth banget. Terus di bagian bawah ini masih bisa dibuka guys. Jadi kayak double gitu ya ke bawah. Dan di bagian bawah ini juga lumayan kuat karena kalau lu dudukin dia nggak ada masalah. Bisa nopang lu punya berat badan. Nah. Di sini dia ada tray ya. Tray ini tuh berfungsi buat naruh-naruh barang nih. Cuman ya nggak bisa yang berat-berat banget gitu kan. Mungkin bungkus-bungkus makanan yang enteng-enteng taruh sini bisa. Jadi nggak langsung jatuh ke bawah gitu kan dari penumpang belakang, nggak repot-repot. Ngambilnya susah kalau dia nggak ada ini. Nah ini nggak boleh sampai hilang nih guys. Karena ini kalau sampai hilang ya, ini harganya lumayan nih. Nah ini kalau sampai hilang gitu. Nah terus untuk dari segi bagasi juga dibilang kecil sekali enggak ya. Masih oke, masih lumayan lebar gitu kan. Bawa barangnya agak tinggi juga masih oke. Nih kira-kira kalau bawa keluar kota masih oke nggak? Buat road trip ya? Ya kan? Masih enak banget loh.
Terus kalau ini orang yang camping namanya apa? Yang camping terus mobilnya di samping dikasih tirai, tenda gitu loh. Apa sih namanya? Kayak apa, camper van ya? Apa ya sejenis itulah pokoknya. Kayak di puncak tuh kan banyak tuh. Teman-teman gue juga ada. Ini mobil cocok banget serius. Kita tutup sekarang ya. Nah, ditutup juga smooth banget, nggak ada bunyi, silent, bener nggak ada suara apa-apa. Kamera belakang ada, ya kan, antena udah shark fin. Sekarang coba kita muter kali ya. Yuk, muter ya. Nah, jadi ini kita udah test drive nih ya, X5 16 kita yang kita punya. Sih, enak banget sih, ya. Ini bener-bener menurut gua pribadi, posisi duduknya ini enak banget ya. Terus kita jalan itu serasa kita kayak tinggi banget. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget di mobil, cuma rasanya kayak tinggi gitu loh. Terus juga suara mesin ya, si N55 ini adem banget, ya kan? Nggak ada suara berisik apa-apa. Terus kalau kita gas, tuh, powerful juga menurut gua. Ini belum pakai yang mode sport ya kayaknya. Oh iya belum pakai yang sport gitu kan. Terus untuk dia punya kaki-kaki ya, shock. Kenyamanannya, bantingannya juga oke banget, nggak berisik, nggak ada yang gimana. Terus kayaknya kalau kita bawa jalan di tol kayak nggak limbung nih, no? Iya nggak sih? Dia shocknya udah adaptif. Oh iya, kayak nggak bakal limbung nih. Enak loh ini, bantingannya juga enak banget gitu. Nah, terus ini mobil gini, kalau lu pakai ini buat daily, menurut gue juga oke, yang nggak ada masalah gitu kan. Cuman kayaknya kalau dipakai untuk macet-macetan ya, gue sih agak sayang aja. Tahu nggak kenapa? Menurut gue si Eropa ini mesinnya kenapa cepet banget panasnya? Kenapa kira-kira? Karena dia kan memang dibangunnya buat yang suhu-suhunya yang adem gitu. Iya, bukan kalau di sini kan tropis. Oh, karena beberapa temen gue gitu ya yang pakai Eropa, ya nggak banyak lah, cuman adalah 1-2 orang gitu kan. Dia pakai buat daily nih. Padahal mobil standar, cuma bisa overheat atau memang perawatan yang kurang juga gue kurang tahu sih. Tapi ya memang kalau lu pakai Eropa, lu berasa nggak sih kalau lu bangun pagi, lu mau pakai itu mobil ya, lu panasin, lu hidupin, sebentar aja udah panas mesinnya, ya kan? Beda sama mobil Jepang gitu. Jadi kayak dari tadi kita nge-review di samping, di luar tadi kan, gue berdiri dari samping aja, itu kaki gue udah panas banget, berasa banget hawa panas ini mobil, ya kan? Nah itu dia. Nah ini sekarang kita coba nih, no. Depan nih ada jalan lurus ya. Habis lampu merah kita gas dikit nih. Nah ini sekarang kita juga masih muter ya. Kita cari jalan-jalan kosong dikit. Karena di depan ini jadi kosong. Terus agak-agak belok gitu, no. Kita mau nyobain handlingnya kali ya. Biar tahu gitu rasanya kan. Handlingnya oke banget nih pas belok, bos. Nggak terlalu yang kelempar gimana banget ya? Iya, ini SP. Biasanya kalau panas terasa. Oh gitu ya? Iya. Oh. Gede. Tuh, masih enak banget loh. Enak banget. Ini kita lagi dibelokan lari 80 gitu ya. Masih oke. Mobilnya segede ini. Iya, selebar ini gitu kan tuh. Nggak ada goyang-goyangnya, limbung-limbungnya mana ada. Oke banget gak sih? Emang oke itu ya. Udahlah lu kalau mau nyari SUV gitu kan, beli X5 sih udah nggak salah sih. Iya, harganya juga udah oke. friendly banget. Iya. Kayaknya untuk spare part juga BMW nggak terlalu pusing nggak sih? Kalau mobil yang 2016 ini X5 udah banyak sih harusnya. Soalnya Iya kan? dia kan udah tahun yang baru. Kecuali X5 yang mungkin 2008 atau Iya. berasa tuh. Pasti masih spare partnya tuh masih baik banget gitu loh. Nggak susah gitu kan? Nggak rewel juga. Iya. Nah terus ini mobil, lo tau nggak yang lu nggak sadar di mobil ini rasanya apa? Ini kalau menurut gua ya, rasanya tuh kayak di kapal-kapal gitu tau nggak? Jadi bodinya gede, nggak ada suara sama sekali. Terus dia kalau lewat goyangan bumpy gitu, nggak langsung yang begini-begini mobilnya, tenang. Enak ya. Iya betul, tenang gitu. Kayak enak banget gitu di mobil. Oke banget sih, ya kan? Nah terus kita coba ke bensin kali ya. Mungkin kalau lu orang mau cari yang irit, kayak bukan di sini deh. Ya nggak sih? Iya, soalnya Karena orang yang beli mobil ini pasti udah nggak bikin bensin. mikir. Karena lu dapat kenceng iya, nyaman iya,
safety iya, pride juga iya, kerennya juga oke, dapat gitu loh. Privacy kan. Betul. Jadi kayak mau cari irit di mobil ini nggak usah pakai X5 kalau mau cari irit, bener nggak? Iya, beli Zenix saya kita ada tuh. Ya, beli Zenix saya tuh, kita ada Zenix gitu. Karena ini mobil yang dicari itu bukan iritnya. Orang udah beli X5 itu yang pasti banget gue yakin dicari itu safety-nya, nyamannya, sama kelasnya. Pasti. Yang dicari sama orang beli X5 pasti yang dicari itunya. Gue jamin banget. Karena memang nih mobil se-worth it itu gitu loh. Dengan harga yang sekarang ya. Barunya hampir 2M loh dulu. Terus sekarang cuma 300-an doang, udah nggak nyampe 400 juta gitu. Dan yang kita punya ini juga kilometer masih oke. Cukup di angka 48.000 aja. Tangan pertama dari baru, dan di mobil juga full, nggak ada malfunction apa-apa. Dan dari kita jalan nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada notification apa-apa. Jadi menandakan bahwa ini mobil memang kondisinya seger guys. Gitu. Terus warnanya juga abu-abu. Ya kebanyakan kan mungkin hitam putih ya. Yang kita punya ini abu-abu. Jadi agak beda lah dari X5 yang lain gitu kan. Gitu. Nah, terus untuk di bagian interior nih guys, ini mobil udah benar-benar semuanya udah full warna hitam ya, full black. Terus juga dari segi material nggak kaleng-kaleng, dia udah kulit rata-rata, atau trim pintu, dashboard, semua jok udah kulit. Dan ini mobil udah dilengkapi dengan wood panel. Nah, wood panel juga bikin kesan tambah mewah gitu kan. Tuh. Warnanya coklat, cuman ada hijau kehijauan gitu ya. Jadi cakep gitu modelnya. Nah, ini mobil sih buat interior sih nggak kalah lah. Maksudnya buat umur udah 9 tahun gitu ya. Cuman tetap terlihat mewah. Ya nggak mewah-mewah banget, cuman ya timeless lah. Dibilang kayak udah tua nih, enggak sih ya. Nggak tua, masih muda kok. Gitu. Terus lagi ini mobil kalau lu orang beli ini, gua jamin, gua garansi lu orang pasti udah nggak mau lagi nih Pajero Fortuner. Ya nggak sih? Karena udah enak banget gitu loh. Harga segitu ya, cuman balik lagi kebutuhan ya. Kalau misalkan pakainya buat jalan-jalan jalan-jalan jelek yang agak pedalaman, ya pakai ini sih sayang sih. Kalau Pajero Fortuner juga ya tangguh, kuat gitu kan. So, nah tadi tuh kalau mau cari irit, beli nih guys. Zenix kita Q 2023 kilometer 40.000 aja. Tangan pertama dari baru, full original itu. Oke, kita mundur. Kita pakai dulu guys. Nah, ini untuk bagian mesin si BMW X5 guys ya. Nah, kalau BMW itu ya ciri khasnya gini. Jadi dia punya ruang mesin itu rata-rata semua ketutup. Ya, beda sama Jepang. Ya ini memang nggak terlalu ketutup banget. Cuman ya untuk bagian tengahnya rapih gitu kan. Nah, ini mobil mesinnya N55 kode mesinnya ya. Dia 3000 cc dan ini mobil inline 6 dan tambah lagi turbocharged. Jadi kalau buat tenaga nggak usah diragukan, udah pasti nggak kaleng-kaleng ini mobil. Nah, terus juga ini mobil horsepower-nya nyentuh di angka 300 guys, gitu. Bagian mesinnya, kalau buat suara mesinnya juga adem ya. Dari tadi ini nggak ada suara yang berisik-berisik gitu, emang oke banget gitu. Oke, jadi segitu aja dari hari ini ya, BMW X5 kita punya ini 2016. Nah, ini mobil harganya di angka 300 jutaan aja, nggak nyampe 400 juta untuk OTR kredit. Dengan total DP, gue kasih lo 1 juta bisa, 2 juta bisa. Gue pulang mobil ini guys. Jadi harganya juga oke banget, kondisi mobilnya juga oke, siap pakai gitu kan. Terus juga ini mobil ganteng banget sih menurut gue, gila ya. Buat yang minat bisa langsung kontak gue aja dan ditunggu di showroom guys, bye-bye.